Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini kita masih dalam rangkaian episode Asosiasi Satu Hati, dan hari ini saya sedang salah satu anggota Asosiasi Satu Hati, Mas Dwiono ya. Ya. Posisinya apa Bang di Asosiasi Satu Hati? Sebagai anggota. Anggota aja. Ya, anggota aja. Anggota. Udah berapa lama sih Bang gabung dengan apa? Kalau dari saya sendiri, saya baru sekitar 6 bulan bergabung. Tapi kalau dengan Bapak, mungkin Bapak salah satu ya pencetus lah adanya perkumpulan atau asosiasi Satu Hati ini. Oh, berarti mewakili Bapak di sini. Ya. Tapi punya kebun sendiri ya? Punya kebun sendiri. Oh, kalau Bapak adalah pencetus salah satunya ya. Ya. Mungkin bisa ngasih tahu nggak Bang, kenapa kok berminat gitu loh bikin asosiasi, maksudnya bergabung, atau mungkin jenengan pernah tahu Bapak kenapa kok mencetuskan ini, kenapa kok petani sawit harus bikin asosiasi gitu? Ya karena dari pengalaman yang saya tahu, kayak Bapak mungkin mengambil pengalaman dari petani-petani sebelumnya, di mana kalau petani sawit ini Bang, ini kan perlu wadah, di mana wadah itu kita tidak bisa menjual atau dengan skala buah sawitnya dengan skala yang kecil. Jadi kita butuh wadah yang lebih besar. Dengan adanya asosiasi inilah kita mengumpulkan kawan-kawan supaya kita gabung jadi satu. Jadi untuk penjualan, untuk mungkin nanti pengangkutan ke pabrik, kita lebih jelas, kita lebih mudah lah intinya kita untuk bekerja samanya. Iya. Kalau itu karena kalau misalnya petani mandiri kan lahannya pasti nggak akan nggak terlalu banyak. Kalau misalnya beda dengan petani sawit plasma ya dengan PT. Mereka memang udah ada kerjasama dari pemerintah karena ada program transmigrasi ya. Terus hal yang dikasih pemerintah buat petani adalah kebun kelapa sawit, dan hari ini mungkin bisa jadi orang-orang yang bertani mandiri hari ini bisa dikatakan sebagian besar adalah orang-orang yang tidak punya kebun kelapa sawit, dan ada juga sih sebagian yang sudah punya tapi bergabung juga di sini. Bisa dibilang gitu Bang. Ya, benar. Nah hari ini kita nggak akan ngomongin tentang itu hanya sekilas saja. Kita akan ngomongin tentang NKT nih, atau bahasa Inggrisnya HCV. HCV ya bahasa Inggrisnya. NKT atau HCV. Jadi NKT itu apa NKT itu Bang? Nilai konservasi tinggi. Nilai konservasi tinggi. Jadi nilai konservasi tinggi kalau di bahasa Inggrisnya HCV. High Conservation Value. Itu bahasa Inggrisnya seperti itu ya kira-kira. Nah, karena kita hari ini sedang ada pelatihan itu Bang ya. Jenengan juga sedang ikut pelatihan itu. Apa sih Bang yang diajarin dalam NKT ini? Ya, dengan mengacu tadi kita jadi lebih paham sebagai petani mandiri. Kita lebih paham dengan berbagai jenis, contohnya kayak spesies yang bisa termasuk kategori dilindungi, dengan pepohonan, dan dengan cara-cara yang menurut yang benar ketika kita berhubungan dengan misalnya kayak sungai itu berhubungan dengan NKT, kita bisa tahu jarak-jarak yang mesti harus dipatuhi berdasarkan aturan-aturan tersebut lah. Jadi bisa disimpulkan seperti ini, bahwasanya NKT itu ketika misalnya kita menanam kebun kelapa sawit, itu kan untuk nanamnya aja tidak semua lahan kan, bisa kita gunakan untuk menanam sawit gitu. Nah, kadang kita ketika sudah memutuskan untuk menanam sawit di sini di area sekitar kelapa sawit kebun kita itu ada beberapa daerah. Ada tempat-tempat yang memiliki nilai NKT. Jadi misalnya misalnya di kebun sawitnya ada sungai di situ. Nah, ketika itu termasuk salah satu unsur NKT.
apa? Nah, ketika ada sungai, nah perlakuan kita menanam sawit itu seperti apa gitu kan, ada perlakuan Ya, ada khususnya. peraturan. Misalnya kita ada daerah hutan di situ, nah itu perlakuannya Perlakuan seperti seperti apa? apa? Nah, kira-kira perlakuannya yang harus apa yang harus dilakukan, misal nih kita ada kebun sawit nih, tiba-tiba ada sungai nih di tengah kebun kita, Bang. Nah, itu perlakuannya seperti apa, Bang? Ya, dengan ketika kita udah ditanam, yang mungkin kalau kita tahu itu udah ditanam sawit, nah tadi perlakuannya dengan jarak 50 meter, contohnya ada sawit-sawit yang dekat sungai, itu kita tidak menggunakan contohnya kayak pupuk-pupuk kimia, herbisida, paling tidak kita bisa mengurangi pencemaran yang ada di sungai tersebut lah. Jadi seperti itu ya. Misalnya ketika kita sudah paham tentang NKT ini, kita bertani juga enggak sembarangan ya. Pasti. Ketika ada sungai di di daerah kebun kita, pupuknya juga enggak boleh sembarangan, Bang ya. Karena itu nanti akan ada imbas yang akan ada imbas yang besar kan terhadap misalnya sungainya ada di hulu, ke masyarakat hilirnya akan berdampak gitu. Mungkin kalau untuk petaninya nggak ada ruginya gitu. Benar. Saya mau pupuk aja, hantam aja pupuk kimia. Tapi yang menjadi permasalahan adalah masyarakat hilirnya. Jadi nah, pendapat sampean tentang setelah mengetahui NKT ini gimana, Bang? Misalnya setelah saya dapat ilmu NKT nih. Nah, saya punya kebun seperti ini. Nah, kira-kira apa sih yang sampean dapat gitu? Akan melakukan hal apa sih setelah mendapat ini gitu? Dengan setelah pelatihan ini, setelah mengetahui tadi aturan-aturan yang harus dipatuhi berdasarkan NKT ini, mungkin kedepannya contohnya tadi dengan adanya sungai di lahan saya, mungkin segala pemupukan, segala herbisida yang berhubungan dengan sungai, mungkin setelah itu selama masa tanam ini sampai nanti permajaan tidak menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia mungkin ke depannya. Berarti kan otomatis NKT ini sangat dibutuhkan juga dengan oleh petani ya. Nah, kenapa sih, Bang, petani sawit kok harus tahu tentang NKT gitu? Harapan saya sih dengan adanya NKT ini bisa kelanjutan ke depannya, kita bisa ke arah yang lebih mungkin memakmurkan petani ya, Bang ya. Contohnya dengan adanya tingkatannya seperti ISPO, RSPO, ke depannya bisa berguna untuk petani lah. Pelajaran buat saya sendiri, terutama petani-petani di asosiasi ini lah, Bang. Nah, berarti bisa dikatakan NKT ini salah satu syarat untuk mendapat sertifikasi itu kayak ISPO bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, informasi yang didapat seperti itu, Bang. Ini sebagai salah satu syarat ketika kita punya lahan dengan syarat-syarat NKT yang udah ditentukan, itu bisa menjadi syarat lahan kita untuk bisa sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Nah, kan kalau misalnya kita tidak punya sertifikasi itu, imbas apa sih yang didapat oleh petani? Dengan kondisi sekarang, mungkin dengan kalau mungkin dengan adanya ISPO atau RSPO ini kita bisa dengan harga yang mungkin lebih tinggi dibanding dengan pendapatan petani, bisa lebih tinggi dibanding dengan petani komersial yang seperti biasa. Berarti imbas yang didapat hanya harga akan semakin baik? Apakah nanti akan ada imbas petani sampai tidak bisa jual buahnya gitu ketika entah kapan gitu? Atau peraturannya saat ini seperti itu, atau ada kembangan-kembangan apa gitu nanti ke depannya? Untuk saat ini sih peraturan itu belum ditetapkan, tapi berdasarkan yang sudah dirancang mungkin sekitar tahun 2005 informasinya, 2025 informasinya akan diterapkan bahwa petani-petani yang mempunyai kebun sendiri ini akan diterapkan dengan sistem ISPO ataupun RSPO untuk sebagai syarat mengantar buah ke pabriknya. Jadi kalau misalnya ndak ada itu nggak bisa jual ke pabrik. Bisa jual ke pabrik. Jadi gitu, para sahabat Laman Inspirasi, bisa diartikan NKT ini pelatihan untuk mengidentifikasi daerah sekitar sekitar daerah ini, sekitar daerah kebun para petani, dan ini nanti NKT ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Karena
saat ini memang peraturannya belum terlalu ketat, ya. Ada beberapa perusahaan sawit perusahaan pabrik sawit Ya. yang sudah menerapkan itu. Cuman untuk saya dengar juga nih untuk Melawi belum ada yang mempraktekkan itu. Ketika nanti sudah ada yang mempraktekkan itu sudah dipakai, petani-petani mandiri ini tidak bisa mengantar buahnya ke pabrik, nggak bisa jual, jadi percuma juga punya lahan tapi hasilnya nggak bisa dijual. Karena ngomongin tentang perkebunan kelapa sawit ini agak rumit Bang ya. Bahkan dari bibit aja harus ada sertifikatnya kan. Ada syarat-syarat khusus gitulah buah yang bisa ditanam, karena kalau kita ngambil buahnya sembarangan juga kadang pabrik nggak mau nerima juga kan. Ya. Jadi gitu. Berarti manfaat yang sampean dapat cukup besar nggak Bang dari yang masuk ke dalam asosiasi seperti ini? Ya, kalau manfaat yang berdasarkan asosiasi ini masuk ke dalam anggotaan menurut saya sangat cukup besar ya. Selain kita bersosialisasi dengan anggota, kita jadi sering berkumpul seperti ini, adanya pelatihan-pelatihan yang menurut kami sangat berguna. Juga bisa ya kedepannya kita harapkan bisa mengkoordinir segala pengadaan pupuk ataupun apapun, ya kita harapkan kedepannya semakin maju lah bisa dengan adanya asosiasi ini. Dan pastinya sangat terdukung ya. Ya pasti yang dilakukan oleh Suar Institute dan WWF Indonesia. Ya. Mungkin saya minta komen nih Bang, seberapa besar sih sumbangsih mereka terhadap petani asosiasi Satu Hati ini? Ya, berdasarkan yang saya ikuti sampai saat ini, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang udah dilakukan oleh WWF dan Suar Institute, saya sangat terbantu ya, dengan arti ya kawan-kawan pun yang tidak mengetahui misalnya cara letak tanam. Jadi pelatihan-pelatihan yang mereka berikan ini cukup mengenal lah menurut saya, cukup sangat bermanfaat bagi anggota asosiasi itu sendiri. Berarti bisa dikatakan ini sangat membantu bagi ya. Nah ini saya akhirnya muncul pertanyaan nih Bang. Hal yang melakukan seperti ini banyak nggak petani-petani di Kabupaten Melawi? Misalnya mereka mikirkan NKT-nya, terus membuat asosiasi para petani-petani mandiri. Dari sepemahaman sampean sebagai petani gitu, kan pasti punya jaringan nih petani yang di luar asosiasi. Nah kira-kira yang lain ini melakukan hal seperti ini atau enggak gitu? Kalau di tempat lain, di desa-desa lain mungkin udah lebih dulu ya Bang ya. Mungkin bedanya kalau di tempat lain menggunakan sistem koperasi. Sementara mereka kan terhimpun di plasma ataupun perkebunan mandiri yang juga bisa di plasma, intinya dikoordinir oleh koperasi. Sementara kita kan ini baru nih Bang, baru mulai penanaman, baru pengenalan terhadap sawit. Dengan adanya asosiasi inilah diharapkan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan oleh asosiasi ini bisa bermanfaat buat terutama saya dan kawan-kawan di sini lah Bang. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya ada petani mandiri yang belum tergabung ke koperasi ke asosiasi, belum punya asosiasi, harusnya memikirkan ini karena bisa aja misalnya nanamnya sekarang, panen kan sekitar 3 tahun sampai 5 tahun kan. Itu nanti ketika aturan ini sudah benar-benar ditetapkan, mereka nggak bisa jual buahnya gitu. Mungkin ini untuk yang bertani sawit harus mengikuti jejak langkah asosiasi Satu Hati. Jadi petaninya benar-benar disiapkan, dilatih, aturan-aturan pemerintah benar-benar diperhatikan dan diterapkan gitu. Jadi mungkin itulah perbincangan kita kali ini Bang. Jadi intinya hal yang sampean dapat dari pelatihan-pelatihan ini dan ketika bergabung sama asosiasi ini punya manfaat yang sangat tinggi gitu Bang. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi Bang sebelum kita tutup gitu. Ya, saya sampaikan ucapan terima kasih untuk WWF dan Suar Institute dan asosiasi ini yang selalu mendukung lah buat kayak kami petani-petani mandiri ini. Dan ya diharapkan kedepannya tetap ada pelatihan-pelatihan yang sangat bermanfaat lah. Mungkin itulah Bang. Oke, terima kasih Mas Dwiana sudah berkenan ngobrol-ngobrol singkat dengan saya di waktu senggang di tengah istirahat pelatihan. Jadi kita
ajak untuk ngobrol sebentar. Jadi gitu para sahabat laman inspirasi, kalau misalnya ingin bertani dan bertani sawit mandiri, persiapkanlah administrasinya, bikin asosiasi agar 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 apa agar mudah menjualnya nanti, atau bergabunglah sama asosiasi satu hati gitu. Karena ini nanti dampaknya akan besar, karena jaringan Suara Institute dan WWF Indonesia memahami ke depan akan ada aturan-aturan seperti ini. Kadang petani di bawah nggak memahami itu dan mencoba memahamkan itu kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bang, dan terima kasih buat sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe video ini, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.